dokter. Tuan dokter dapat melihat. Ya, cukup terang. Jangan susah. Bulan purnama sangat benderang. Untung juga. Ia tidak suka terang akhir-akhir ini. Hanya cahaya dari sinar kompas itu. Ya, ya. Oh, mas saudara ya saudara. Siapa lagi? Saya kira ini semua dimasukkan seperti kabin sebuah kapal ya. Ya, seperti yang sudah saya peringatkan sebelumnya. Diperingatkan. Mengapa diperingatkan? Saya kira hal ini tidak mengejutkan, malah cukup menarik. Menarik? Ya, mungkin. Dan ia tinggal di sini, seperti kata saudara, tak pernah turun. Tidak. Tidak pernah turun. Lentera sangat penting. Tanpa itu, ruangan ini hanya menjadi sebuah impian-impian, dokter. Sedikit angker ya di sini. Dia tidak akan bisa melihat cahaya ini. Matanya terlalu jauh ke arah sana. Walaupun dia melihat, biarkan saja ya turun. Tuan harus menemuinya sekarang atau nanti? Di mana dia? Di atas, di geladak. Silakan duduk, Tuan. Dia tidak akan pernah turun. Jadi, dia nyatanya sangat sempurna, seperti kapal. Ya, seperti yang sudah saya peringatkan sebelumnya. Seperti dek. Ada kemudi, kompas, tempat kompas berlampu, tangga ke arah dek sana, jembatan yang dibuat berjalan hilir mudik semalam suntuk. Sudah saya bilang bukan bahwa dia itu gila. Itu masalah yang baru. Saya sudah mendengar semuanya tentang dia. Ya saya pertama kali datang cuma sedikit gila di sana. Dan saudara bilang dia jalan di malam hari saja di atas sana. Ya, hanya di malam hari. Barang yang ingin dilihatnya tidak akan bisa dibayangkan pada siang hari. Impian dan semacamnya. Tapi apa yang dia coba untuk dilihat? Apa ada orang yang tahu? Apa? Semua orang juga tahu apa yang dicari Bapak. Tentu saja kapal. Kapal apa? Kapal Bapak, Marlini. Seperti nama almarhum ibu saya. Tapi saya masih belum tahu apakah kapalnya terambat pulang atau bagaimana. Tenggelam dalam badai dengan seluruh muatan dan penumpangnya 3 tahun yang lalu. Ya, ya. Tapi saya masih belum tahu apakah ayah saudara masih menemukannya. Seorang kapten kapal mencari mutiara telah melihat kapal Bapak yang nungging hancur seluruhnya. Itu terjadi 2 pekan setelah badai. Mereka menghampirinya menggunakan perahu kecil untuk memastikan kapal siapa yang hancur itu. Dan ayah saudara sudah mendengarnya. Tentu saja dia orang yang pertama kali mendengar berita itu. Oh, apabila Tuhan ingin tahu, ia tahu betul apa yang terjadi pada kapalnya.
Dia tahu dokter, dia tahu. Tapi dia tidak bisa percaya, dan terus hidup seperti itu. Saudara Darko, mari kita bicara soal saja. Saudara bawa saya kemari bukan untuk bersulit perkaranya, bukan. Mari kita bicara kebenarannya, seperti yang sudah saudara katakan tadi. Dan saya akan membutuhkannya untuk melakukan ayah saudara dengan simpati. Apabila saya sedang bawanya ke rumah sakit gila. Dan Tuan Dokter akan datang pada malam hari ini dengan pasti, bukan? 20 menit setelah saya meninggalkan tempat itu, saya akan kembali lagi ke rumah ini. Saya janji itu. Dan Tuan Dokter tahu jalan ke rumah ini, bukan? Tentu saja saya tahu. Tapi Pintu depan akan dibiarkan terbuka. Tuan harus segera naik di sini. Saya dan adik saya akan berada di sini nanti dengan dia. Dan Tuan harus tahu, tak seorang pun di antara kita tahu menau tentang ini. Seolah-olah ini bukan atas anjuran saya, bukan atas keinginan saya, tapi keinginan orang lain. Dia jangan sampai tahu jikalau Tuan Dokter datang kemari untuk ya. Tapi saya masih belum tahu apakah dia berbahaya. tidak. Dia selalu tenang, terlalu tenang. Tetapi dia bisa melakukan apapun jikalau dia tahu bahwa Percayalah, saya tidak akan kamu tentang itu. Tapi saya akan bawa seorang pembantu menjaga kalau dan saudara tahu dari cerita ini. Mudah-mudahan saudara tidak keberatan untuk menceritakannya. ada hal-hal yang sebenarnya. Ya, ini dia pokok soal. Ayah adalah seorang kapten kapal pengangkut kopra, sebagaimana juga ayahnya, yaitu kakek saya. Pelayaran terakhir kira-kira sudah hampir 7 tahun yang lalu. Menurut rencana, ia akan berlayar 2 tahun. Tetapi perpisahan kami menjadi 4 tahun. Kapalnya telah terdampar di lautan teduh. Ia dan 6 orang lainnya berusaha untuk mencari sebuah pulau kecil, pulau tandus seperti neraka. Dokter, sudah 7 hari mereka berlayar di atas bibir kapal yang tak beratap. Ia dan 6 orang lainnya tidak ada kabarnya sampai sekarang, lenyap di telan ini. Dan di antara 6 orang itu, yang hidup hanya 4 orang saja. Pada waktu seseorang menolong mereka, golongan orang-orang awam. Akhirnya 4 orang itu bisa kembali lagi ke Pulau Jawa.